Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Dimuliakanlah Tuhan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu tertimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Dalam peristiwa hidup ini mungkin kita pernah mengalami segenap waktu, energi, dan fokus hidup kita seakan tersedot habis oleh suatu masalah atau pergumulan hidup yang cukup berat. Semakin kita membicarakan masalah itu, bukannya semakin selesai, melainkan justru semakin melemahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, jika kita cukup sering mengalami peristiwa semacam ini, ada baiknya kita belajar dari firman Tuhan hari ini dengan seksama. Injil hari ini menuturkan bahwa beriman dan percaya kepada Yesus bukanlah hal yang mudah dan dapat dimiliki secara instan. Itulah yang terjadi pada diri para murid ketika mereka berada di dalam perahu dalam penyeberangannya melewati Danau Galilea. Dikisahkan Yesus berada bersama para murid, namun ia sedang tertidur pulas ketika angin ribut menggoncang perahu yang ditumpangi. Para murid merasa panik lalu membangunkan Yesus sambil berteriak, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Rupanya kedekatan dan berada bersama Yesus selama sekian waktu yang sudah dilewati belum membentuk kedewasaan iman para murid. Teriakan ketika binasa menunjukkan kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran akan masa depan kehidupan yang bakal mereka alami. Hanya karena Yesus sedang tidur saja telah membuat mereka panik, padahal ia masih satu perahu dengan mereka. Apa jadinya kalau Yesus sudah berpisah dan meninggalkan mereka untuk berjuang sendirian? Sekali lagi, kedekatan dan berada bersama Yesus belum menjadi jaminan kematangan iman para murid. Para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus, prinsip yang perlu kita ingat manakala terjadi badai kehidupan melanda kita semua, untuk khususnya kita sebagai orang beriman, yang pertama adalah tenangkan diri dan jagalah hati agar tetap percaya. Mungkin ada di antara kita berpikir ikut Yesus semua aman, tidak ada masalah seperti jalan tol, bebas hambatan, bisa jalan dengan lancar. Mungkin ada yang berkata, sebelum ikut Yesus aman-aman saja. Namun setelah kita mengikuti Yesus, banyak tantangan yang dihadapi. Yesus tidak pernah berjanji ketika mengikuti dia tidak ada masalah, tetapi ia berjanji bahwa ia menyertai. Ini tercatat dalam Matius 28 ayat 20. "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang kedua, berserulah
meminta pertolongan dari Tuhan Yesus dengan keyakinan bahwa tak ada badai kehidupan yang tidak bisa diredakan. Kita tidak pernah tahu kapan badai, masalah, tantangan itu datang. Ia datang tanpa permisi, tanpa diundang. Dia datang secara mendadak, sekonyong-konyong. Karena itu firman Tuhan ingatkan kita agar senantiasa berjaga-jaga. Seperti kalau kita melihat kembali tentang kisah 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Yang ketiga, tidak takut badai. Kita tidak takut badai karena kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Ada Yesus yang siap menolong. Dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai kamu. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yang keempat adalah badai pasti berlalu. Dalam Matius 8 ayat 26, dia berkata, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Bersama Yesus, badai, tantangan, persoalan yang ada di hadapan kita pasti berlalu. Pasti ada jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kita. Adakah saat ini kita mungkin merasa perahu kehidupan kita sedang terombang-ambing oleh masalah yang begitu berat? Berserulah dan nantikanlah pertolongan Tuhan. Jangan biarkan iman dan pengharapan kita kandas karena tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi bersama Tuhan. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, teguhkanlah selalu iman kami agar kami tidak mudah terombang-ambing dalam menghadapi setiap tantangan dan persoalan yang kami hadapi setiap hari. Janganlah kami dipisahkan darimu Tuhan. Apa yang terjadi sebab Engkaulah tumpuan dan harapan hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.